sih sebenarnya. Boleh saya nambah satu lagi biar boleh, kamu boleh. lebih tertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Utama, kembali lagi bersama saya Anggra ini, mahasiswi psikologi Universitas Tama Jagakarsa. Saat ini kita hidup di era yang serba menggunakan data nih, mulai kita dari scroll sosmed, belanja online, nonton film, itu semuanya dipengaruhi oleh data. Dan tentunya di balik itu semua pasti penting banget pekerjaan tentang data analis yang dibutuhkan di berbagai industri. Nah, di episode kali ini nih kita bakal membahas seputar data analis bersama salah satu dosen Universitas Tama Jagakarsa yang mengajar di dua fakultas, yaitu Fakultas Sistem Informasi dan Fakultas Ilmu Komputer. Langsung aja kita kenalan dengan narasumbernya, yaitu Bapak Lucky Koryanto, Sarjana Komputer, Magister Manajemen Sistem Informasi. Halo Pak Lucky. Halo, salam semuanya. Gimana Pak kabarnya hari ini? Baik-baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan Bapak ke sini lancar, macet? Agak macet sedikit. Agak macet ya Pak. Ya, makanya ini wajah masih agak minyak-minyak dikit. Oke, Pak nih, saya tuh kadang kalau di rumah nih lagi waktu luang, saya tuh suka membuka LinkedIn atau Jobstreet gitu untuk sekedar mencari info-info pekerjaan gitu Pak. Nah, di beberapa perusahaan tuh dicantumin kalau lagi mencari data analis nih. Saya kan awam banget ya Pak tentang data analis itu kayak gimana. Kira-kira data analis itu tuh gimana sih Pak pekerjaannya? Soalnya kan apalagi di dunia digital nih Pak, terus marak banget sama zamannya AI sekarang kan ya Pak. Ya, oke. Jadi sebelum masuk ke data analisnya, mungkin teman-teman perlu paham dulu yang terkait data nih ya. Yang saat ini sedang populer itu ada 3 sebenarnya. Data engineer, data analis, dan data scientist. Mungkin sering dengar gitu. Nah, tapi kadang agak sulit membedakan nih, data engineer itu yang mana, data analis itu yang mana, data scientist itu yang mana. Seperti tadi yang Ai tanyakan, data analis itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, sebelum masuk ke data analisnya, saya kasih sedikit perbedaan aja. Jadi mengolah data itu gampang-gampang susah dan tahapannya itu cukup panjang sebenarnya. Jadi mungkin kita yang gunakan data sehari-hari kita pikir data itu gampang aja, tapi secara teknis pengolahannya itu butuh step-step yang panjang. Nah, serangkaian step-step itu dikerjakan oleh beberapa spesialis namanya tadi. Dimulai dengan data engineer. Jadi data engineer itu nanti secara umum dia yang menyiapkan datanya, mengumpulkan, kemudian membuat infrastrukturnya seperti apa, kemudian data itu harus ditempatkan di mana, bagaimana penempatannya dan seterusnya. Mungkin secara umum itu, kalau lebih teknis, lebih detail, mungkin teman-teman bisa search di Google, banyak artikel yang bahas lebih detail tentang itu. Nah, setelah tahap data engineer selesai, baru masuk data analis. Bersama dengan data scientist. Dua spesialis ini, data analis dan data scientist ini, mereka adalah pengguna sebenarnya dari, kalau boleh saya sebut, sumber data yang sudah di-prepare atau disiapkan oleh data engineer tadi. Gitu. Nah, teorinya seperti itu, tapi kadang dalam praktek, terutama saya praktisi di lapangan, kadang yang tadi saya katakan agak susah kita bedakan karena biasanya merangkap. Jadi seseorang itu dia data engineer, dia juga mengerjakan data analis, dia juga data scientist, begitu seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke data analis. Data analis itu pada prinsipnya dia adalah orang yang mengumpulkan data, kemudian melakukan proses, kemudian menyajikan data tersebut untuk dipresentasikan. Itu umumnya. Tapi sekali lagi, kalau mau teknisnya secara detail, konsepnya seperti apa, silahkan di search di Google, banyak artikel yang bahas. Tapi secara umum seperti itu. Jadi sekali lagi, data analis itu dia mengumpulkan data, kemudian dilakukan proses. Biasanya proses itu banyak ke modeling. Ya. Di data engineer juga melakukan proses, tapi prosesnya banyak ke teknis.
terkait infrastruktur. Nah, di data analis, proses modeling ada juga kondisi mungkin beberapa source data yang dia perlu lakukan cleaning, pembersihan, kemudian dia perlu ngecek ada mungkin yang tidak konsisten, dia harus perbaiki sebelum dia masuk ke presentasi. Karena kalau datanya tidak bersih, ada yang tidak konsisten, nanti presentasinya bisa ada yang salah gitu, bisa ada yang anomali jadinya. Nah, secara umum itu, jadi pekerjaan data analis kalau mau dibilang gampangnya seperti itu, dia mengumpulkan data, dia melakukan proses, biasanya paling banyak itu modeling dan cleaning, kemudian dia menyajikan data tersebut untuk dipresentasikan. Seperti itu. Ya gitu ya Pak. Ya. Berarti dia harus step by step gitu ya Pak, prosesnya Iya. panjang. Tapi kalau data analis tuh mereka pure mengerjakan sendiri atau dia itu dibantu sama AI nih Pak? Oke. Kalau kita kaitkan dengan era sekarang ini ya kita sebutkan era digital saat ini, era digital. Apa sih era digital itu? Jadi era yang sebagian besar pekerjaan sudah menggunakan alat bantu digital. Begitu juga source datanya juga sudah digital. Nah, terutama yang sedang trending saat ini AI. Banyak orang sebut AI. Hampir semua pekerjaan yang bisa dilakukan manusia itu sudah bisa dilakukan oleh AI, gitu kan? Iya. Nah, sekarang terkait pekerjaan data analis dengan AI. Sebenarnya kalau kita kembali lagi ya, AI itu code sebenarnya, kode, ya kan, program. Data analis itu human-nya manusia. Kalau saya bertanya kembali antara kode dengan manusia, siapa sih apakah manusia yang membuat kode atau kode yang membuat manusia? Ya. Manusia yang membuat kode kan? Iya. Dalam arti kalau mungkin ada pertanyaan, apakah nanti dengan berkembangnya AI akan menggantikan pekerjaan data analis? Jawab saya tidak. Karena tadi konsepnya yang membuat AI itu adalah manusia, human. Nah, terus gimana dong antara AI dengan data analis? Jadi hampir sama dengan pekerjaan-pekerjaan lain, AI itu nanti menjadi alat bantu yang akan digunakan oleh data analis. Membantu apa? Membantu mempercepat. Misalnya ada pekerjaan-pekerjaan awal yang sebelum-sebelumnya itu dikerjakan oleh data analis memerlukan waktu berhari-hari, dengan menggunakan bantuan AI, maka pekerjaan itu bisa diselesaikan dalam sejam 2 jam. Itu. Jadi bukan menggantikan tapi membantu sehingga pekerjaan data analis itu bisa lebih cepat dan mungkin lebih akurat gitu dengan bantuan AI. Seperti itu. Berarti AI itu membantu pekerja untuk data analis ya, Pak? Membantu. Nah, Bapak kan nih pengalamannya kan pasti udah banyak banget nih Bapak nih di dunia pekerjaan. Kira-kira tantangan yang mungkin Bapak alami atau orang-orang yang bekerja juga di bidang data analis nih seperti apa ya Pak? Tantangan khusus untuk data analis. Kalau tantangan sebenarnya lebih ke perkembangan dunia digital itu sendiri gitu, karena ya data analis bekerja sangat erat dengan digitalisasi gitu, sehingga kita tahu perkembangan digitalisasi itu begitu pesat, baik itu berupa peralatan, berupa tools, berupa prosedur, berupa aplikasi dan sebagainya. Nah, tantangannya adalah seorang data analis itu harus bisa beradaptasi, kemudian mengembangkan diri dan kreatif terhadap semua perkembangan digital itu. Kalau tidak, dia akan ketinggalan. Nah, ketinggalan dalam arti nanti bisa kita sebut dengan, dia digantikan sama AI dong, karena AI bisa kerja lebih baik atau lebih cepat dari dia. Nah, itu kesannya seperti itu. Sehingga tantangannya adalah dia harus bisa mengikuti, mengadjust, menyesuaikan, kemudian mengembangkan diri dan lebih kreatif. Itu aja. Harus lebih kreatif ya Pak. Saya kan tadi kita udah perkenalan ya Pak sebelumnya, sebelum acaranya mulai. Nah, saya itu kan mahasiswi dari psikologi nih. Kira-kira saya bisa nggak sih Pak untuk menjadi seorang data analis nih? Kira-kira juga kalau misalkan saya bisa untuk menjadi seorang data analis, skill basic apa yang harus saya bisa? Nah, di masyarakat umum, ya data analis itu biasanya orientasinya orang IT gitu ya. Data analis orang IT gitu. Padahal tidak gitu.
Karena konsep data analis kan yang dianalis itu adalah data terkait dengan apa namanya terkait dengan bidang tertentu, ya. Jadi misalnya yang dianalis adalah data rumah sakit, ya otomatis adalah orang-orang yang ngerti tentang rumah sakit. Iya. Yang dianalis adalah data perbankan, otomatis orang-orang yang ngerti tentang perbankan dan sebagainya, gitu. Jadi prinsip yang pertama yang perlu dipahami adalah data analis tidak harus orang IT. Artinya siapapun bisa jadi data analis, tidak harus orang IT, gitu kan? Nah, sekarang terus gimana dong? Atau apa yang harus saya siapkan? Atau modal apa yang saya butuhkan sehingga saya bisa jadi data analis? Iya. Karena kita bicara data, otomatis yang pertama adalah harus paham konsep tentang data dengan pengolahannya. Iya. Tadi di awal saya udah katakan, kita ngomongin data seakan-akan simple, tapi sebenarnya itu butuh step-step yang panjang. Nah, itu ya paling tidak yang harus dipelajari dasarnya. Dan itu tidak harus orang IT, orang non-IT pun bisa pelajari konsep data itu. Kemudian yang kedua adalah karena ya pekerjaan yang dilakukan itu adalah mengolah data menggunakan tools, maka paling tidak harus mengerti toolsnya. Tools yang paling basic kalau di data analis itu adalah ada namanya SQL, Structured Query Language. Ya, karena banyak query. Meskipun dalam perkembangannya sekarang ada yang non-SQL, ya misalnya ada graph, ada tree, gitu, ada produk dari Neo4j, ada produk dari yang lain-lain gitu. Tetapi kalau praktisi saya di lapangan masih 80% orang menggunakan SQL. Jadi basicnya tadi menguasai konsep dasar dari pengolahan data, kemudian paling tidak menguasai SQL, dipelajari aja SQL nggak masalah gitu kan. Kemudian kalau dia mau advance, minimal dia harus tahu satu bahasa program. Nah, paling banyak dipakai kalau di data analysis itu Python. Ya, mungkin teman-teman yang lain mungkin sering dengar Python bahasa Python itu cukup populer akhir-akhir ini gitu dibanding bahasa-bahasa yang lain. Karena dia bahasa yang cukup simpel dan banyak digunakan oleh data analis untuk itu. Gitu. Kemudian itu teknisnya. Tambahannya adalah karena nanti ujungnya tadi saya katakan mengumpulkan, mengolah, kemudian mempresentasi, dia harus punya skill untuk presentasi. Karena data analis akan mempresentasikan data yang udah dia create ke biasanya pengambil keputusan ya, para manajer, pada direktur. Dia harus punya skill untuk bisa mempresentasi itu. Kalau mau lebih dalam, dia harus punya kemampuan storytelling namanya. Jadi jangan sampai dia buat presentasi yang begitu canggih dengan data-data, kemudian dia sendiri nggak bisa jelasin ini apa sih gitu. Nah itu mungkin beberapa skill yang harus dimiliki. Sekali lagi tidak harus orang IT. Oke Pak, berarti saya bisa nih ya Pak kira-kira kalau Bisa. misalkan beberapa tahun ke depan saya memutuskan untuk menjadi data analis. Bisa, boleh. Tapi kalau Bapak nih berarti mengajarkan coding-coding gitu nggak sih Pak ke mahasiswa? Ya, ngajar coding saya. Saya sempat tuh Pak, pas SMA tuh ada mata pelajaran TIK tuh Pak. Itu tuh kita belajar dikit-dikit coding-coding gitu Pak. Itu ternyata emang susah banget. Saya suka error gitu loh Pak datanya Pak, data-datanya. Tapi nih Pak kan zaman tuh kan terus berkembang ya Pak, nggak mungkin stuck di sini-sini aja nih. Menurut Bapak nih, data analis ke depannya tuh di era digital bakal seperti apa sih Pak? Oke, prospeknya sangat baik ya menurut saya, sangat-sangat baik. Terutama kan beberapa tahun ini, kalau sebenarnya data analis itu kan sudah lama sebenarnya dari zaman-zaman dahulu, tapi karena tantangan organisasi dan tantangan perusahaan belum menuntut adanya penggunaan data, sehingga data analis zaman-zaman dahulu mungkin kita nggak pernah sebut dan kita nggak kenal gitu. Padahal sebenarnya pekerjaan itu sudah dilakukan oleh beberapa orang zaman-zaman dahulu. Nah, mulai masuk era digital ini, semua berbasis data, perusahaan-perusahaan yang mau bersaing, berkembang berbasis data, mereka memprediksi, mengestimasi, memforecasting kemajuan perusahaannya dan sebagainya menggunakan data. Karena data, maka data analis mulai berkembang. Bahkan sampai nanti, makanya tadi saya katakan prospeknya akan bagus. Data analis itu akan sangat banyak dibutuhkan. Luas berarti ya Pak Luas, sangat prospeknya. luas.
Mungkin nih Pak, Bapak bisa memberikan sedikit tips biar bisa teman-teman mungkin agar bisa lebih berkembang dan improve di bidang data analis ini Pak. Oke. Jadi bagi teman-teman yang tertarik ya, dengan data analis, yang pertama tadi skillnya harus Asah ya Pak. diasah dengan baik. Belajarlah konsep data dulu, karena sekali lagi namanya saja data analis. Iya. Konsep datanya harus tahu dulu. Iya. Anda jadi data analis nggak ngerti data, nggak bisa. Iya, Jadi benar. konsep tentang data dulu harus paham. Banyak artikel yang bahas itu. Anda belajar ya data itu apa, jenis-jenis data itu banyak, kayak data structure, unstructured, semi-structured. Itu dipelajari aja semua konsepnya. Baru belajar SQL tadi yang saya bilang paling basic itu. Iya. Karena SQL itu bahasa semi coding yang kita gunakan untuk melakukan proses data. Misalnya kita mau filter data, kita mau categorize data, kita mau sort data, itu pakai SQL. Iya. Sebenarnya selain SQL ada yang lebih basic lagi, itu Excel biasanya. Iya, Ya, Excel. Excel kan umum, tapi Iya. cukup terbatas untuk pengolahan data kalau dikaitkan dengan data-data sekarang itu. Nah, ya, jadi itu. Kemudian yang lainnya adalah banyak latihan. Iya. Banyak latihan. Ambil data, coba-coba eksplorasi sendiri, buat analisnya sendiri. Banyak latihan. Itu Oke. aja. Harus banyak-banyak latihan ya Iya. Pak. Mungkin bisa lihat di YouTube mungkin ada Pak kalau di Banyak. YouTube. Oh, di YouTube Sekarang banyak. artikel tutorial banyak sebenarnya di Oke. YouTube juga bisa. Seru banget nih Pak. Iya. Obrolan kita hari ini aku juga jadi nambah wawasan gitu kan, karena awam banget kan. Biasanya Iya. kalau psikologi tuh malah membahas tentang perkembangan manusia, kayak kepribadian manusia. Terus Oke. ngobrol sama Bapak jadi bisa tahu tentang sistem informasi tuh kayak gimana. Ternyata tuh luas banget Pak pembahasannya. Terus kayak step by stepnya gitu. Aku tertarik banget sih sebenarnya. Boleh saya nambah satu lagi biar boleh, kamu boleh. lebih tertarik. Gimana Pak? Tadi saya katakan di dunia IT sekarang ya, apa namanya, karir-karir yang lagi populer itu 3 tadi. Data engineer, data analis, data scientist. Oh, ya. Kata populer kita bisa apa ya, kita kaitkan dengan berarti bayarannya tinggi loh. Populer tuh, bayarannya tinggi. Jadi jabatan-jabatan data engineer, data analis, data scientist itu sekarang kayaknya adalah profesi yang bayarannya besar-besar. Kalau era sebelumnya itu programmer, ya. Meskipun sampai saat ini programmer tetap, tapi mungkin kalau sebelum-sebelum programmer itu di level tertinggi, sekarang itu udah bergeser di level bawah. Yang paling mahal itu data scientist. Saya mungkin sedikit aja gambaran. Data scientist itu apa sih? Tadi kita udah bahas data engineer, terus data analis panjang lebar nih tadi. Data scientist itu satu level lebih tinggi dari data analis. Kalau data analis itu mengolah data yang sudah ada, jadi biasanya data transaksi atau data-data yang sudah ada itu dia olah, dia sajikan dalam bentuk presentasi untuk dia paparkan dan dia storytelling gitu. Kalau data scientist, mungkin Ai pernah dengar sebutan data warehouse. Kayaknya pernah deh Pak, kayaknya. Big data, sering tuh ya. pernah, ya. Nah, big data, data warehouse itu erat kaitannya dengan data scientist. Iya. Data warehouse itu kan gudang. Kalau kita terjemahkan data warehouse berarti data yang udah digudangkan. Iya. Konotasinya gudang itu kan berarti udah nggak dipakai. Oh, gudang aja semua data. Tapi data scientist itu perannya, dia ngambil kembali barang-barang yang di gudang itu, kemudian dia nyari sesuatu. Ternyata ada loh yang kita bisa dapat dari situ. Jadi dia level data scientist itu lebih tinggi dari data analis. Gitu kira-kira. Kayaknya kalau dari omongan Bapak yang tadi, sepertinya bukan cuma saya aja nih yang tertarik. Pasti teman-teman yang nonton ini mungkin bakal nyoba, mungkin bakal nyari Bapak nih. Saya mau daftar, Universitas Sama Jagakarsa nih. Siap. Ya kan, tertarik banget pasti kan. Berarti tuh data analis itu bukan cuma soal angka ya Pak, Ya. tapi bagaimana caranya kita mengolah angka tersebut untuk mengambil sebuah keputusan. Oke. Terima kasih banyak Pak Lucky udah meluangkan waktunya datang ke acara kita di Utama Podcast. Terima kasih banyak atas semua pemahamannya yang sudah disampaikan ke saya dan teman-teman semuanya. Pasti itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Bapak, izin saya akan closing dulu ya Oke. Bapak. Ya, siap. Terima kasih untuk sahabat utama yang sudah menonton dari awal sampai hingga akhir acara podcast ini. Semoga pemahaman yang sudah
Pak Luki sampaikan dapat diterima dengan baik, dan untuk teman-teman yang ingin belajar soal tentang data analis bisa langsung daftar ke Universitas Tamadjagakarsa karena Universitas Tamadjagakarsa sedang menerima penerimaan mahasiswa baru gelombang kedua. Dan jangan lupa untuk terus pantau akun sosial media kami di @utamajagakarsa_official. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Anggraini pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.